Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lagi untuk buat pembacaan Love Juni 2023 ya, dan ini untuk zodiak Scorpio. Oke, Scorpio, pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu, ya. Ya, dan kalau ini nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate untuk kamu, berarti memang bukan untuk kamu, ya. Dan ini Scorpio, pakai charm ya. Kalau kamu yang counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor ya. Jadi please banget tuh, jangan dipaksakan kalau nggak pas ya. So, kita lihat charmnya untuk kecintaan kamu Scorpio gimana. Wow, ada ring, ada cincin loh, rainbows dan salib dan pearl. Oke, untuk Scorpio ini jelas banget terlihat tentang pengorbanan, tentang cinta, kesetiaan, komitmen. Kamu memang sebelum berkomitmen dengan seseorang, kamu akan banyak kehilangan dari orang lain. Jadi gini, misalnya kamu sempat berusaha atau mengorbankan banyak hal terhadap seseorang, kalian udah mempersiapkan pernikahan, tapi tiba-tiba dia gagal, dia ninggalin kamu atau memilih orang lain. Kamu mungkin bisa kehilangan keuangan yang cukup besar. Di sini dia mempermainkan kamu, ya. Karena memang untuk melepaskan karma kamu habis dengan dia, jadi kamu gak akan berurusan lagi dengan dia. Oke, setelah ini habis, selesai semua, ya. Jadi tiba-tiba gagal, habis semuanya. Mungkin keuangan kamu bakal bisa dibuat habis-habisan sama dia, ataupun sebaliknya, karena memang karma kamu cukup besar terhadap dia. Tapi setelah habis, selesai, kamu akan menyadari kamu bertemu dengan seseorang. Setelah kamu gak sama dia, gak dalam waktu yang lama, dalam waktu hitungan bulan aja, aku melihat Scorpio, kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan membantu kamu. Ya, dia nggak akan buat kamu berkorban seperti ini. Dia justru yang bakal membantu kamu secara finansial ataupun dalam kerjaan kamu, agar kamu nggak terasa lebih berat ya. Orang yang nggak akan membiarkan kamu berjuang sendirian. Dia akan berusaha juga. Dia akan melakukan apapun yang bisa membuat kamu happy dan bahagia. Dia akan berusaha gitu. Jadi dia nggak akan kayak belum apa-apa udah menyerah, nggak mau berusaha apapun. Tapi dia akan berusaha, walaupun misalnya nggak berhasil, tapi dia udah berusaha sih. Kamu bakal luluh dengan hati seseorang yang berusaha. Energi dia yang berusaha di sini tidak seperti mantan kamu sebelumnya buat kamu jatuh hati sama dia. Aku ngeliat Scorpio sih, dia orang yang mencoba untuk mengendalikan diri dia, ya, dengan tenang dan baik. Aku melihat untuk enggak terbawa emosi dan perasaan dia akan kamu, karena dia tulus. Aku melihat sekali orang yang sangat tulus di sini sebenarnya, ya. Okay. Ada car, spoon, dan ada, aku nggak tahu ini Aries atau Taurus ya. Yang pastinya aku ngerasain energi Taurus yang bermain di sini, dimana dia akan nggak dalam waktu lama, bisa di Juni ini aku melihat, ataupun jika lebih lambat di pertengahan tahun ini ya, Juli atau Agustus ini, aku melihat dia akan datang ke kamu, memperlihatkan diri dia, keseriusannya dia, ataupun sebaliknya ya, dia akan membantu kamu ya. Seperti aku bilang tadi, dia akan menghidupi kamu jika memang kamu struggle dengan keuangan. Di sini aku melihat dia nggak akan membiarkan kamu ngerasa berjuang sendiri dan menyelesaikan apa yang, karena dia ngerasa kamu adalah tanggung jawabnya dia gitu. Ini berbeda dengan, jadi mungkin nggak terlalu resonate ya untuk kalian, tapi aku merasakan untuk kamu Scorpio, memang energi kamu yang dibuat habis-habisan oleh mantan kamu. Maksudnya keuangan kamu ya, karir kamu juga dibuat hancur sama dia dengan perginya dia. Kamu bisa kehilangan segalanya, dan ternyata dengan orang yang baru kamu justru dapat ya segalanya yang jauh lebih sempurna, lebih perfect. Dan bahkan kamu nggak nyangka ada orang seperti ini dalam hidup kamu. Dia ngerasa kamu juga seperti mimpi yang hadir dalam hidup dia ya.
mimpi yang menjadi nyata, dan kamu juga akan melihat dia seperti mimpi yang menjadi nyata dalam hidup kamu. Sih, jadi aku melihat kalian berdua akan sama-sama bersyukur saling memiliki, bukan berusaha untuk mengontrol salah satunya. Nah, jadi energinya ibaratnya apa ya, benar-benar rasa tanggung jawabnya sih terasa sekali di sini sih. Ya, Citrin ada tentang keuangan dan karir, dan juga tanggung jawab keuangan yang membaik ya. That's okay. Ini hanya kayunya terbakar sedikit, nanti juga madam sendiri ya. Ada kapal, ship, boat, dan ini sepertinya ada Taurus, ada lumba-lumba seperti aku bilang tadi, energi yang juga keluar bareng. The sun, energi sun di sini ngasih lihat dimana orang yang kalau dulu kamu memberikan segalanya terhadap pasangan kamu atau mantan kamu Scorpio, kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan memberikan kamu segalanya juga ya, walaupun kamu harus kehilangan habis-habisan memang sebelum kamu bersama dia. Itu maksudnya kamu harus kehilangan banyak, kerjaan, karir, bahkan kamu kehilangan diri kamu sendiri ya, mungkin beberapa saat atau beberapa waktu, namun setelah kamu bertemu dia semuanya ternyata berarti, worth it, dan kamu gak menyesali apapun yang udah terjadi, malahan kamu bersyukur dengan gagalnya kamu sebelumnya, kamu mempunyai jalan bertemu dia. Karena orang yang untuk kita, yang memang mau berjuang sama-sama kita ya, dia nggak akan membuat kita ngerasa berjuang sendirian gitu ya. Apalagi dia hanya iya-iya aja tapi nggak ada yang dia lakukan sih. Jadi aku lihat di sini dia berjuang untuk buat kamu happy, nyaman, apapun itu ya. Jadi dan ternyata buat kamu happy dan nyaman itu buat dia juga bahagia. Jadi kalian, kebutuhan emosi kalian tuh tercapai gitu. Kamu butuhkan emosi yang seperti apa, love language-nya seperti apa, dia juga sama sih. Jadi kamu kayak nggak perlu merubah diri kamu, begitu juga dia nggak perlu merubah diri dia, dan kalian jadinya klop sih. Jadi seperti kamu jadinya ya kayak bertemu soulmate, teman hidup yang sempurna banget untuk kamu kayak nyaman. Jadi terus kalian jadi tahu di mana sisi kalian untuk diperbaikinya, di mana dia perbaiki, kamu juga perbaiki. So romantic sih Scorpio. Cintaan kamu akan sangat baik jika kamu masih single. Kamu akan bertemu dengan seseorang seperti ini di Juni ini ataupun nanti ya. Namun kemungkinan besar sih aku ngerasain kamu udah kenal seseorang ya. Cuman kalau belum, sabar aja ya, kamu akan bertemu orangnya gitu. Jadi karena aku ngerasain banget energi Scorpio ya, kamu berusaha memberikan diri kamu, cinta kamu dengan seseorang yang gak bisa melihat itu sama sekali. Kita memang gak bisa maksa orang untuk mengerti kita ya. Kalau dia aja ngerasa apa yang dia berikan ke kita tuh cukup, padahal kita yang ngerasain padahal itu gak cukup. Bukan masalah keuangan ataupun apapun ya, tapi ini masalah kebutuhan emosional gitu. Mungkin kamu orangnya that's okay gitu, bisa LDR, tapi setidaknya bukan berarti berhari-hari nggak ada kabar gitu ya, sorry for the noise. Tapi kalau dia nggak, dia okay, dia ngerasa sibuk, jadi dia ibaratnya kalau apapun tentang kamu itu jadinya yang paling belakang, bukan hal yang penting gitu. Karena dia ngerasa kamu di sana akan selalu ada untuk dia, kamu udah pasti sama dia, kamu setia sama dia, ya udah. Jadi agak dia ya itu seperti nggak menghargai kamu. Tapi kalau orang yang sekarang, dia nggak akan berikan kesempatan untuk kamu jauh sama dia. Kalian nggak berkomunikasi intens aja, sehari-harinya dia udah bertanya-tanya gitu, karena dia juga ngerasakan yang kamu rasakan gitu. Kalian berdua di posisi yang sama sebelum ini. Jadi saat kalian bertemu, kalian udah tahu rasanya kalau ditinggal, nggak ada kabar ya, yang kangen sama orang yang dikasihi sih. Dia tahu ya, dia berharap dan dia ngerasakan kamu mengerti dia. Itu yang paling utama. Aku ngerasain cinta yang sekarang akan sangat mengerti kamu dan kamu mengerti dia
Ya Scorpio, that's the good thing ya, karena terkadang kita hanya cinta dengan seseorang tapi kita nggak tahu dia siapa, kita nggak tahu apa yang dia butuhkan, kita inginkan sih. Kendali kapal lagi, karena cinta bukanlah bentuk untuk kita mengendalikan, karena kebanyakan dari kita itu cinta sayang seseorang tapi kita berusaha mengubah dia karena kita ngerasa ada yang salah sama dia harus berubah dan versi terbaiknya dia adalah ini itu sih. Padahal kamu udah adalah bintang di hidup kamu udah perfect, sempurna di dalam keluarga kamu dicintai oleh orang tua kamu misalnya. Namun dia ngerasa kamu nggak cukup, nggak enough ya. Dia membuat kamu ngerasa perlu untuk berubah, ya itu bukan cinta. Tapi ini controlling, karena dia mencoba mengubah kamu. Dan saat kamu merasa berpikir suatu hal, dia nggak akan memvalidasi perasaan kamu, dia nggak akan, itu perasaan kamu aja, dia bisa bilang kayak gitu. Padahal no, ya apa yang kamu rasakan itu ya real, valid ya, bukan hanya perasaan sesaat gitu. Karena kita kan nggak bisa tinggal atau hidup dengan seseorang yang nggak bisa memahami kita, dan kita terus yang harus berusaha memahami, tapi dia mensabotase seakan-akan dia mengerti kita, padahal enggak sih. Orang kayak gini adalah energi seseorang yang manipulatif, memang mengarah ke narsistik ya, apalagi orang yang justru dia makin sayang, makin kamu setia sama dia, makin dia nggak melihat keberhargaan kamu. Dia bisa sibuk dengan teman dia ya dan keluarga dia, tapi kamu di nomor berapakan gitu ya. Padahal bukannya kalau kita sayang dan cinta, pasangan kita adalah orang yang pertama yang harus tahu tentang perasaan dan emosi kita. Dia adalah orang yang pertama yang kita cari di keseharian kita. Mau sesibuk apapun, aku rasa kita akan pasti punya waktu untuk bicara sama dia ya. Karena memang ya, kalau kita bersama orang yang benar-benar untuk kita, tepat untuk kita ya, kita nggak akan pernah kurang di mata dia. Si star dan time sih, maksudnya adalah kamu nggak perlu jadi orang lain ya, kamu cukup dari diri kamu sendiri yang pastinya. Dengan begitu kamu menyadari kedewasaan diri kamu, dan kamu bakal tahu aspek mana yang benar-benar harus kamu ubah tanpa perlu dia kontrol. Itu yang aku maksud. Namun kalau dari awal dia sudah mengontrol dan menyatakan kamu salah di bagian ini dan itu ya, ini bukanlah hubungan yang baik. Ini menjadi red flag sih. Tapi hubungan yang sekarang aku lihat, kan kamu punya Scorpio, adalah hubungan yang green flag atau hubungan yang sehat. So congratulations, aku harap banget ini resonate untuk kamu. Thank you so much for watching, dan siap-siap sih komitmen datang untuk kamu sih. Cinta dan kasih sayang dari seseorang akan menyatakan cintanya ke kamu atau bahkan melamar kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.